Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan salah seorang alumni SMP Darussalam. Ini tamatnya 2012. Dia atlet pingpong, atlet nasional ya. Terakhir PON 2020 Papua. Nah, kebetulan bersama kita karena hari Sabtu lusa. Di sini akan ada acara uji tanding ya bersama anggota PTM Darussalam. Juga siswa yang ada di sini semuanya. Dan sekalian sharing pengalaman gitu ya, program coaching klinik. Mari kita temui Alkaf ya. Terima kasih. Dan di sini juga ada ini nih Pak Aryadi. Pak Aryadi ya. Pak Aryadi, apa kabar Pak Aryadi? Alhamdulillah. Nah, Pak Aryadi ini juga mantan kepala SMP ketika Alkaf belajar di sini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khair Alkaf, alumni SMP Darussalam tahun 2012. Saya adalah atlet tenis meja atau bisa dibilang orang juga pingpong. Saya atlet Prapon 2019 di Kaltim. Saya mendapatkan peringkat tim Sumut peringkat 11 Indonesia dan lolos untuk PON Papua 2020. Boleh kita bicara ya, tanya sebentar nih. Mana nih tentang pingpong sendirilah. Apa arti pingpong bagi Alkaf dan keluarga Alkaf? Kalau bagi saya pribadi, pingpong itu tempat sarana saya memperkenalkan diri saya kepada orang lain. Untuk juga sebagai sarana saya berkomunikasi kepada orang lain, dari adik-adik, abang-abang maupun sampai orang-orang hebat, orang-orang besar, itu menjadi sarana sama saya. Dan bagi keluarga saya itu pingpong itu sudah sebagian dari kegiatan olahraga keluarga. Karena kebetulan papa saya adalah mantan pemain PON Sumut dari tahun 90 sampai 2004. Diturunkannya kepada saya anaknya. Saya juga jadi pemain PON gitu. Dan kebetulan suka ya? Kebetulan suka. Tapi sebenarnya awalnya saya tidak suka tenis meja. Saya tuh sukanya sepak bola. Tapi karena Buya atau papa saya agak memaksa, saya dipaksa untuk latihan. Oke, saya latihan. Itu saya mulai latihan tuh dari kecil, tapi rutinnya itu ketika SMP kelas 1. Saya dilatih, digenjot dari fisik, teknik, semuanya. Sampai ketika SMP kelas 3, saya mendapatkan pertama kali juara 3 di event pelajar sekota Medan. Itulah saya membawa nama SMP Darussalam, itu saya juara 3 pelajar. Pada saat itu ya? Ya, pada saat itu disitulah saya muncul namanya rasa suka, mencintai dan menikmati tenis meja. Karena saya merasa tenis meja atau pingpong itu punya nilai jual, punya nilai prestasi yang bisa diakui orang semua dan bisa juga memperkenalkan diri saya. Makanya saya disitu suka sama tenis meja karena sudah pembuktian saya bisa juara. Wah. Jadi kunci sukses pingpong untuk Alkaf ini sebenarnya terletak di mana ya kunci suksesnya itu? Kalau dari segi fisik mungkin saya termasuk yang jelek ya, kalau boleh jujurnya. Udah tinggi loh. Jelek secara fisiknya. Kunci sukses saya hanya di teknik sama rajin latihan. Karena nggak mungkin orang jago tuh tanpa latihan. Nah, kalau Buya atau Papa saya selalu bilang ketika orang latihan seminggu 7 kali, coba kamu latihan 8-10 kali. Lakukan lebih apa yang orang lakukan kalau kamu ingin mencapai yang lebih dari mereka. Karena kalau kamu lakukan hal yang sama, kamu mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Gitu. Lakukanlah yang lebih jika itu berhasil. Jadi teknik latihan. Ya, teknik latihan dibarengin dengan fisik gitu. Karena fisik tetap mendukung karena kompetisi itu sangat panjang. Dari babak grup berapa besar, sekian besar sampai final itu memerlukan kondisi fisik yang prima. Apalagi kita di Sumatera Utara tuh pertandingannya dari pagi bisa sampai malam atau bisa berhari-hari. Nah, kalau fisik kita nggak prima, kondisi kita nggak sehat, itu bisa kita kalah dalam hal seperti itu. Masih ingat bet pertama kali yang
dipakai? Wah, inget tuh. Saya tuh pertama kali pakai bat itu Dawei. Bat Dawei Power Carbon. Masih ada itu? Kebetulan masih ada, cuman dicari kemana itu agak lupa. itu pertama kali saya tuh pakai karet Dawei juga, karena Buya itu mengajarkan saya itu gimana caranya teknik memukul. Karena dengan Dawei itu adalah kayu dan karet yang sangat murah, tapi memerlukan tenaga dan power untuk bagaimana cara bisa memutar dan memukul bola itu. Itu full wood ya berarti? Ya, full wood. Belum ada karbon ya? Belum, itu benar-benar full wood. Sehingga betul-betul feel-nya duluan dapat ya, ya baru. Touch-nya, feel semua, power semua itu dia dilatih. Iya. Gitu. Jadi ada teknik latihan yang kuat, tadi juga peralatan ya, itu Ya, sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Tipe mainnya apa nih kalau boleh? Saya ofensif, penyerang. Oh, menyerang? Ya, saya pemain penyerang. Kalau dari menyerang itu kan ada blok, ada saya tipe smash, ada tipe top spin. Saya tipe spin. Spin ya? Ya, saya tipe spin penyerang. dalam bentuk apapun oke lah ya. Ya, spin. Saya pemain spin karena itu yang diajarin. Berarti karetnya ini spesial yang spinnya bagus dong ya? Ya, putarannya tinggi untuk gesekannya tuh perlu. Kalau blade yang dipakai sekarang apa itu? Saya memakai kayu Nitaku Bowel Flat. Oh. Diimbangin dengan karet Nitaku juga. Yang forehand saya pakai G1 Max. Yang untuk backhandnya saya pakai P1. Berarti itu dipakai oleh pemain nasional juga tuh ya? Kebetulan ya. Siapa? Supit? Siapa? Ya, Vicky Supit pakai kayu Nitaku. Beberapa pemain nasional juga pakai karet Nitaku. Gitu. Ya. Kalau saya suram ini. Karet pemain-pemain top ini, ya, prof ini luar biasa. Apa nih sarannya? Sekarang kan banyak pingpong ini digemari oleh pemain-pemain ya seusia saya lah ya. Kalau saran sebenarnya apa sarannya? Misalnya dari sisi bat itu seperti apa gitu ya. Ini kan usia sudah senior ya. Jadi sekarang ini misalnya kita pakai bat ini, apakah ini nggak salah pilih ya misalnya nih? Ini itu mantep tuh batnya itu. Itu mantep. Remora Carbon ya. Remora Carbon. Dan saya juga pakai bintik serang dan depannya ini Jola ya. Iya, Jola. Dynaris. Apa komentarnya tentang ini nih? Kalau untuk bat ini menurut saya untuk prof yang udah usia ya. Ataupun ada bapak-bapak atau yang ini untuk karet ini atau apapun cocok. Karena cocok, apa? ya? Karet bintik ini untuk orang yang penikmat pingpong ini memudahkan untuk cara bermain. Ya. Karena di tenis meja itu ada teknik servis, ada servis kosong, isi, ada side. Nah, itu kan kalau kita yang nggak ngerti pingpong susah. Kalau pakai karet normal, salah ngecop, salah pukul bisa melayang-mayang. Tapi kalau pakai bintik ini, nah itu bisa menetralkan semuanya. Jadi pingpong itu terlihat mudah dan gampang. Jadi bagi yang nggak suka ini seperti Pak Riyadi, saya kali ini membujuk beliau ini. Apa saran nih untuk Pak Riyadi ini? Pak Riyadi. Gimana ini? Pingpong. Ini alumni datang spesial ke sini ya. Apa kira-kira? Kalau untuk Pak Aryadi mungkin kalau memang nggak suka pingpong nggak bisa kita paksain. Tapi Pak Aryadi sangat mendukung tenis meja karena saya buktinya. Jadi ada orang yang mencintai pingpong, ada juga orang yang menyarani atau membuat saran untuk pingpong. Tapi sebenarnya kan lebih baik untuk olahraga ya kan. Nanti jago kali susah saya ngalahin dah. Ini makin seru kita ngobrolnya. Nanti kita ke lapangan aja melihat bagaimana persiapan untuk acara hari Sabtu. Oke, ikuti kami ya.